Oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Usai diusir paksa dan rumahnya dibongkar paksa, nenek yang bernama Elina yang berusia 80 tahun kini tinggal di rumah indekos miliknya di Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah titik lokasi di Bandung, Jawa Barat dipadati warga yang menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Salah satu lokasi yang dipadati warga adalah alun-alun Kota Bandung. Lebih dari sepekan kasus pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten tidak kunjung terungkap. Polisi mengatakan selain tidak adanya rekaman CCTV, jejak awal kejadian di sekitar lokasi juga hilang, terhapus hujan. Disiarkan langsung dari studio Orange Kompas TV Palmera, Jakarta. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV, independen terpercaya. Bersama saya Maidop Elfrina. Dan saya Yasir Neneama. Informasi pertama saudara, kita awali dari Bandung, Jawa Barat. Polisi menangkap seorang pria yang mengamuk di sebuah warung bakso sambil membawa senjata tajam. Peristiwa ini saudara terekam CCTV di sebuah warung bakso di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seorang pria masuk ke dalam warung sambil mengamuk dan membawa senjata tajam. Sementara itu ada seorang perempuan yang mencoba untuk menghentikan pelaku. Polisi menyebut hasil pemeriksaan pelaku merupakan seorang tukang parkir yang cemburu hingga mengamuk dan membawa senjata tajam. Pengaduan tersebut kami menindaklanjuti untuk memeriksa TKP dan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi diketahui bahwa pelaku adalah juru parkir di lokasi tersebut. Jadi motif atau dasar pelaku untuk melakukan itu yaitu masalah cemburu lah, karena perempuan yang ada di video tersebut adalah pacar pelaku. Seorang wisatawan terjatuh dari atas tembok benteng setinggi 6 meter saat tengah bersuah foto. Peristiwa ini terjadi di kawasan wisata Benteng Keraton Buton, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Petugas menyebut korban sempat naik ke atas tembok benteng untuk bersuah foto. Saat hendak turun, korban diduga kehilangan keseimbangan hingga terjungkal dan terhempas ke bawah benteng dengan ketinggian sekitar 6 meter. Proses evakuasi korban oleh tim pemadam kebakaran berlangsung cukup sulit karena kondisi medan yang terjal. Korban akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis. Yang mengamati langsung di lapangan bahwa yang bersangkutan rupanya dia berdiri di atas benteng keraton dan dia melangkah. Nah, pada saat dia melangkah kebetulan itu sandal yang dipakai itu haknya agak tinggi dan terjepit di celah batu sehingga keseimbangannya hilang keseimbangan dan yang bersangkutan terperosok jatuh. Nenek bernama Elina diusir paksa dari kediamannya. Kini ia tinggal sementara di indekos miliknya di wilayah Balongsari, Surabaya, Jawa Timur. Inilah tempat tinggal sementara Elina usai diusir paksa dari kediamannya di Dukuh, Kubukan, Surabaya.
Tak hanya kehilangan tempat tinggal yang sudah rata dengan tanah, saudara, sejumlah barang dan juga dokumen penting milik Elina juga hilang pasca pengusiran. Nenek berusia 80 tahun ini mengalami luka saat kejadian pengusiran. Tunjukkan siapa? Tadi tunjukkan saya minta surat itu tidak ditunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat. Percuma bicara surat. Oh, ini sebutnya kok gak bicara surat. Elina Wijayanti, nenek berusia 80 tahun, jadi korban pengusiran paksa usai rumahnya dibongkar oleh sejumlah orang yang disebut suruhan pembeli rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Cik, jangan Cik. Video pengusiran paksa viral di media sosial. Bahkan setelah diusir, rumah Elina langsung dihancurkan. Nenek Elina didampingi kuasa hukum melaporkan pengusiran paksa kepada polisi. 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut. Terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa. Dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya? Ya, Bu. Ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Geram dengan pengusiran paksa nenek Elina, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji datang menemui korban nenek Elina dan Samuel, orang yang mengaku telah membeli rumah Elina. Samuel bilang tak ada niat melakukan pengusiran paksa, tapi hanya memulangkan nenek Elina. 2014 Samuel mengaku membeli rumah dari kakak Elina yang kini sudah meninggal. Samuel membantah menggunakan ormas untuk mengusir nenek Elina. Kalau Bapak merasa benar, itu kan ada jalurnya proses hukum toh. Iya kan? Kalau Bapak tidak terima, kan bisa proses hukum. Ya. Ada mekanismenya. Nah ini yang dilakukan dengan cara-cara brutal seperti ini. Ini brutal sekali, dikecam seluruh Indonesia, mengecam sampean Pak nanti Pak. Ormasnya itu dikecam. Se-Indonesia lagi. Kita enggak pakai ormas Pak. Nah itu siapa yang... Bukan Pak. Itu siapa itu? Yasin itu teman saya sendiri. Kenapa? Tempo hari saya sudah beli sama Tante Elisa. Beli sama Tante Elisa. Terus? 14 Pak. Tahun berapa? 2014. Ada semuanya surat. Ada semuanya. Surat apa? Letter C-nya ada, surat jual belinya ada. Enggak Pak. Letter C dari mana? Dari kelurahan Pak. Dari kelurahan. Nah ini tidak tinggal di sini Pak. Dia tinggal di Balung Sari Pak. Salah. Kalau sampean bilang seperti itu. Dia tinggal di Balung Sari. Siapa yang bilang seperti itu? Ya toh, klaim sepihak sampean. Terlepas dari persoalan sengketa tanah yang ditinggali nenek Elina, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyayangkan pengusiran paksa yang dilakukan Samuel kepada nenek Elina. Dengan begitu, saya tidak berfokus pada itu, tapi saya itu benar-benar sangat empati terhadap nenek Elina, seorang diri yang 80 tahun itu. Mereka dipaksa dan dikeroyok dengan begitu banyak orang. Ini kan tidak manusiawi. Kini kasus pengusiran dan pembongkaran paksa rumah nenek Elina sudah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Keseriusan polisi dalam menangani kasus ini pun ditunggu. Tim Liputan, Kompas TV. Usai viral di media sosial soal pengusiran paksa rumah nenek Elina, sejumlah orang dari Ormas Madas mendatangi tempat indekos nenek Elina di kawasan Balongsari. Hal ini untuk mengklarifikasi saat terjadinya pengusiran paksa. Sosok yang menggunakan atribut Ormas Madas bukanlah anggota dari Ormas tersebut. Koordinator Madas mengecam tindakan pengusiran paksa tanpa adanya hukum yang jelas. Kita melakukan kebaikan, jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi mau rampas haknya orang lain. Dan meskipun Madas kalau kelakuannya merampas hak orang lain, itu harus diproses hukum seberat-beratnya. Betul. Jadi kita tidak main-main, kita membentuk Ormas Madas ini bukan mau menyakiti orang lain. Kita tujuan itu mau membantu. Terkait kasus pembongkaran rumah nenek Elina, Babin Kamtibnas Polsek Tandes mengingatkan semua proses hukum harus dipatuhi, termasuk jika ada pihak yang bersengketa. Ya mudah-mudahan ke depannya ya kita selalu berpikir positif ya. Satu sama lain bisa saling menghargai, ada toleransi.
Kedua, proses hukum itu harus benar-benar dipatuhi, bahwa negara kita negara hukum, semua ada prosesnya, dan kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri tanpa ada aturan. Semua itu sudah jelas aturan hukumnya. Soal pelaporan kasus pengusiran paksa nenek bernama Elina pada Polrestabes Surabaya, kita tanyakan pada kuasa hukum nenek Elina, William Mintaraja, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas William. Ya, selamat petang, Pak Yasin. Mas William, ini kan sudah melayangkan laporan ke Polrestabes Surabaya begitu. Sudah ada respon dari polisi dan apa sebenarnya pokok yang dilaporkan? Iya, kami selaku kuasa hukum nenek sudah melaporkan ke Polda Jatim, bukan ke Polrestabes. Oke. Ya, laporannya mengenai pengeroyokan secara bersama-sama itu tadi. Melaporkan atas pengeroyokan secara bersama-sama terhadap klien Anda, yaitu nenek Elina, ya? Iya, nanti kita akan melaporkan secara bertahap, termasuk mengenai barang yang sudah tidak ada di rumah tersebut, mengenai pencurian dengan pemberatan itu, terus kemudian menggunakan surat palsu. Oke, Mas William tentu tahu sebenarnya kronologi kejadiannya seperti apa, penjemputan paksa, kemudian diusir paksa dari rumah, hingga akhirnya rumah nenek Elina, rumah yang ditempati nenek Elina ini akhirnya dibongkar paksa. Ya, jadi mereka domisili di rumah Kuan itu sejak tahun 2011. Kami sudah mengantongi beberapa bukti termasuk Bu Elina tersebut, si nenek. Terus kemudian tiba-tiba 6 Agustus 2025 terdapat beberapa orang. Dia mengklaim katanya sudah melakukan jual beli tahun 2014. Nah, sedangkan Bu Elisa sendiri, itu saudara kandung dari Bu Elina, itu meninggal tahun 2017. Jenjang waktu antara 2014 ke 2025 ini kan terpaut terlalu lama. Terus kemudian kami menemukan di lapangan seolah-olah itu sudah terjadi pencoretan letter C, karena objek tanah tersebut adalah masih letter C. Dan kami akan melaporkan itu juga nantinya pasti. Berarti ada siapa beberapa yang pencoretan? Ya. Jadi ada beberapa poin yang dilaporkan, ya, tidak hanya soal tadi penganiayaan, kemudian juga tadi ada pelaporan terkait dengan pengrusakan secara paksa rumah dari nenek Elina ini, ya? Iya, jadi kita melaporkan secara berjenjang nanti, bertahap. Jadi untuk sementara waktu mengenai pengeroyokan dan perusakan barang tersebut, terus kemudian nanti ada laporan berikutnya dan berikutnya dan mungkin berikutnya. Sampai kapanpun akan kami laporkan itu. Kalau dari Mas William sendiri sebenarnya tahu tidak duduk permasalahan soal jual beli rumah yang ditempati oleh nenek Elina? Tadi juga disebutkan sebenarnya yang membeli rumah ini membelinya di orang yang bernama Elisa. Mohon diulangi, Pak Yasin. Sebenarnya Mas William sendiri sudah tahu belum duduk perkara terkait dengan jual beli rumah ini yang melibatkan saudara dari nenek Elina, yaitu Elisa? Ya, jadi gini, mereka ini ahli waris dari Bu Elisa. Karena Bu Elisa itu kan tidak pernah menikah, ahli warisnya ya saudara kandung ini, si nenek ini, siapa? Bu Elina. Rumah tersebut tidak pernah dijual belikan oleh siapapun. Seharusnya mereka itu melakukan uji materi di pengadilan dulu. Jangan langsung menghakimi secara sepihak. Mengusir secara paksa, kemudian sampai merobohkan rumah itu. Terus kemudian barang-barang yang ada di dalam itu ada dokumen, sertifikat, termasuk letter C dari rumah tersebut. Oke, jadi penjemputan paksa, pengrusakan rumah, kemudian perusakan sejumlah dokumen milik nenek Elina ini yang menjadi pokok materi yang menjadi laporan Anda, ya? Siapa yang Anda laporkan? Kenapa?
Ya termasuk nanti ada di situ sama katakan yang melakukan pencoretan atau mengizinkan sampai alat berat masuk ke kampung tersebut sampai mohon maaf merusak objek rumah itu. Termasuk Itu orang nanti yang siapa bernama terlibat kan Samuel. kita laporkan. Ya. Termasuk orang yang bernama Samuel? Kenapa? Termasuk orang yang bernama Samuel yang akan Anda laporkan? Sudah, itu kita sudah laporan kalau yang itu. Terus nanti tadi, laporannya kan bertahap, ada banyak nanti. Oke. Ya. Oke. Kemudian tadi pagi kan sejumlah ormas datang ke kediaman Nenek Elina untuk mengklarifikasi sebenarnya bukan mereka yang melakukan pengrusakan rumah tersebut. Respon Anda seperti apa? Bukan, jadi gini. Tadi sore, kemarin sore maksudnya, mohon maaf. Kemarin sore kami dihubungi dari beberapa orang setempat yang kami minta bantuan untuk supaya mengawasi rumah nenek tersebut. Ada beberapa orang, kemungkinan antara 10 orang yang mengatasnamakan ormas, dia bukannya klarifikasi enggak, tapi kalau menurut si nenek katanya mau memberikan bantuan atau santunan, jadi seperti itu. Tapi nenek sepertinya tidak mau menerima, bukan menolak, tapi dikarenakan tidak ada siapapun di situ. Kenapa tidak mau menerima? Apakah itu karena nenek tahu betul mereka lah yang membongkar paksa rumah nenek? Kalau seperti itu saya kurang paham. Kurang paham. Cuma pada waktu itu kan mereka katanya si nenek sama beberapa saksi mengatasnamakan ormas, katanya seperti itu. Dalam rangka apa mereka akhirnya memberikan santunan kepada Nenek Elina? Tidak tahu saya kurang paham. Karena pada waktu itu bajunya kan merah. Di sini kan ada tulisannya kalau tidak salah. Di sini ada tulisannya, nama dari ormas tersebut. Mas Willem, kemudian kejadian ini juga menyita perhatian publik termasuk Wakil Wali Kota Surabaya. Apa saja koordinasi yang sudah dilakukan termaksud pemberian bantuan, mungkin pembantuan hukum? Untuk sementara sekedar komunikasi dan beliaunya ini siap membantu apabila dari pihak nenek membutuhkan. Terakhir, apa yang dalam waktu dekat akan dikejar dan sudah dapat respon belum dari polisi terkait dengan laporan Anda ini? Iya, kebetulan dari pihak kepolisian akan melakukan penyitaan beberapa barang bukti. Terus ini kan sudah proses penyidikan masalahnya. Penyitaan, terus kemudian kemungkinan ada gelar perkara dan penentuan status, peningkatan status. Saya kurang paham kalau itu. Baik, terima kasih. Kuasa hukum Nenek Elina, Willem Mintaraja telah bergabung bersama kami atas informasinya di Kompas Petang. Salam sehat, Mas Willem. Iya, makasih Pak Yasir. Usai jeda saudara, Kompas Petang kembali dengan informasi pasca bencana penyaluran bantuan masih dilakukan lewat udara mengingat sulitnya akses ke lokasi. Proses distribusi berlangsung dramatis. Gereja yang masih tertimbun lumpur membuat umat Kristiani di salah satu wilayah di Tapanuli Tengah terpaksa merayakan Natal di tenda darurat. Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung.